Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah. Ini dalam kondisi mudik, saya di rumah melihat apa yang sedang viral di sosial media. Seorang profesor yang juga konon menjabat rektor di sebuah institut teknologi di Kalimantan, yang statusnya cukup membuat heboh. Oke, saya bacakan. Saya berkesempatan mewawancara beberapa mahasiswa yang ikut mobilitas mahasiswa ke luar negeri. Program dikti yang dibiayai LPDP ini banyak mendapat perhatian dari para mahasiswa. Mereka adalah anak-anak pinter yang mempunyai kemampuan luar biasa. Jika diplot dalam distribusi normal, mereka mungkin termasuk 2,5% sisi kanan populasi mahasiswa. Tidak ada satupun saya mendapatkan mereka ini hobi demo. Yang ada adalah mahasiswa dengan indeks prestasi yang luar biasa tinggi, di atas 3,5, bahkan beberapa 3,8 atau 3,9. Bahasa Inggris mereka cas-cis-cus dengan nilai IELTS 8, 8,5, bahkan 9. Duolingual bisa mencapai 140, 145, bahkan ada yang 150, padahal syarat minimum hanya 100. Luar biasa. Mereka juga aktif di organisasi kemahasiswaan, profesional, sosial kemasyarakatan, dan asisten lab atau asisten dosen. Mereka bicara tentang hal-hal yang membumi. Apa cita-citanya, minat usaha-usaha untuk mendukung cita-citanya, apa kontribusinya untuk masyarakat dan bangsanya, nasionalisme, dan lain sebagainya. Tidak bicara soal langit atau kehidupan sesudah mati. Pilihan kata-katanya juga jauh dari kata-kata langit, seperti insya Allah, barokallah, syiar, qadarullah, dan lain sebagainya. Generasi ini merupakan bonus demografi yang akan mengisi posisi-posisi di BUMN, lembaga pemerintahan, dunia pendidikan, sektor swasta beberapa tahun mendatang. Dan kebetulan dari 16 yang saya harus wawancara, hanya ada 2 cowok, sisanya cewek. Dari 14 ada 2 yang tidak hadir. Jadi 12 mahasiswi yang saya wawancara, tidak ada satupun menutup kepala ala manusia gurun. Otaknya benar-benar open-minded. Mereka mencari Tuhan ke negara-negara maju seperti Korea, Eropa Barat, dan United States. Bukan negara yang orang-orangnya pandai bercerita tanpa karya teknologi. Saya hanya berharap mereka nanti tidak masuk dalam lingkungan yang membuat hal yang mudah menjadi sulit. Ya, saya hampir nggak percaya tulisan seperti ini keluar dari seorang profesor, insinyur, doktor, PhD, apalagi seorang rektor. Kenapa? Ya biasanya dengan gelar profesor, doktor, itu kan identik dengan orang-orang yang pintar, mendapatkan pendidikan tinggi, banyak, dan biasanya pendidikan yang cukup tinggi, pengalaman yang cukup banyak, itu bisa menempatkan manusia ke dalam tidak sekedar pintar, tetapi bijaksana. Nah, ada banyak masalah apa yang ditulis di sini. Kita bahas satu persatu. Saya kembali baca dari awal. Saya berkesempatan mewawancara beberapa mahasiswa yang ikut mobilitas mahasiswa ke luar negeri. Hal ini tentu oke-oke saja ya. Baik, teman-teman mahasiswa berlomba-lomba mencari ilmu, baik sekali. Program dikti yang dibiayai LPDP ini banyak mendapatkan perhatian dari para mahasiswa. Beasiswa kepada mahasiswa ke luar negeri itu tentu bagus, walaupun tentu tidak semata-mata ini. Nanti bagaimana hasil pendidikan itu, apakah signifikan membawa kemajuan, itu sesuatu yang lain, karena ada sisi politis di sini. Tapi di level ini oke, nggak ada masalah. Mereka adalah anak-anak pinter yang mempunyai kemampuan luar biasa. Jika diplot dalam distribusi normal, mereka mungkin termasuk 2,5% sisi kanan populasi mahasiswa. Tidak ada satupun saya mendapatkan mereka ini hobi demo. Jadi seorang rektor gitu ya, profesor, PhD, seolah-olah nggak suka demo gitu, nggak suka melihat mahasiswanya demo. Dan
demo bagi dia dalam konteks kalimat ini itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif. Padahal demo bagi mahasiswa itu adalah bagaimana dia menunjukkan empatinya terhadap fakta yang sedang berkembang. Fakta sosial, politik, ekonomi yang sedang berkembang. Kalau dia pikir bahwa yang disebut solusi itu hanya teknologi, tidak melulu itu gitu. Dan kadang-kadang kepedulian itu menunjukkan bagaimana seseorang itu tidak hanya duduk di menara gading kampus yang hanya sibuk dengan keilmuan, tetapi lupa dengan realitas sosial politik. Oke? Yang ada adalah mahasiswa dengan IP, indeks prestasi yang luar biasa tinggi, di atas 3,5, bahkan beberapa 3,8, beberapa 3,9. Ini juga seolah-olah yang ikut demo itu nggak ada yang IP-nya 3,5. Sekarang coba teman-teman yang ikut demo, IP-nya berapa? Ada nggak yang di atas 3,5, 3,8? Jangan begitu. Bisa jadi ada. Dan lebih dari itu, apakah IP, indeks prestasi yang dicatat kampus itu menentukan bagaimana masa depan mahasiswa? Apakah IP yang tinggi itu menjamin bahwa mahasiswa ini masa depannya baik? Baik dalam artian diri sendiri, maupun baik bagi sosial masyarakatnya, bagi agamanya juga. Tidak ada jaminan, bos. Nggak ada. Duolingo bisa mencapai 140, 145, bahkan ada yang 150, padahal syaratnya hanya 100, nggak ada masalah ya. Luar biasa, mereka juga aktif di organisasi kemahasiswaan, profesional, sosial kemasyarakatan, asisten lab, dan asisten dosen. Nggak ada masalah, ini semuanya bagus. Artinya mahasiswa yang dia wawancara itu nggak ada masalah. Yang masalah itu dianya gitu. Mereka bicara tentang hal-hal yang membumi. Apa cita-citanya, minatnya, usaha-usaha untuk mendukung cita-citanya, apa kontribusinya untuk masyarakat, bangsa, nasionalisme, dan lain sebagainya. Tentu itu bagus. Apa yang dilakukan mahasiswa adalah merancang cita-citanya, menjalankan cita-citanya, menyusun step by step bagaimana cita-citanya itu tercapai. Baik cita-cita secara individu maupun kontribusinya ke masyarakat, sosial, bangsa, negara. Tidak bicara soal langit atau kehidupan sesudah mati. Nah, ini lucu. Jadi dia bilang bahwa ini mahasiswa-mahasiswa yang cerdas. Kenapa? Karena merencanakan masa depannya. Masa depan pribadi, masa depan sosial, masa depan masyarakatnya. Kemudian tidak hanya merencanakan, tetapi membuat plan, kemudian menjalani plan itu sehingga cita-citanya tercapai. Terus kemudian dia mengatakan tidak berbicara soal langit. Padahal maksudnya soal langit itu soal kehidupan setelah mati. Padahal begini, kita paham ya, secerdas-cerdas manusia itu adalah dia yang merencanakan masa depannya. Kalau dia merencanakan masa tuanya, dia merencanakan masa dewasanya, itu paling mentok sampai usia 60, 70, 80. Setelah dia mati, masa depannya apa? Apakah itu tidak akan dirancang? Tentu orang yang cerdas adalah yang merancang masa depannya. Semakin panjang dia merancang masa depannya, semakin cerdas dia. Maka kalau ada orang merancang kehidupannya sampai nanti setelah kematian, itu beyond cerdas, bro. Beyond cerdas. Dan dia akan mencari jawaban yang pasti benar tentang kehidupan setelah mati itu seperti apa. Kemudian dia akan mengupayakan kehidupan setelah matinya itu benar-benar di dalam jalur yang tepat, sehingga benar-benar nanti kehidupan setelah mati ini dia menjadi baik. Itu super cerdas. Malah dia katakan tidak berbicara soal langit. Itu tidak cerdas, Bung. Kalau belum berbicara soal pasca kematian, itu belum cerdas. Kenapa? Karena dia hanya memplanning kehidupannya di 60-70 tahun ke depan. 1000 tahun ke depan setelah kiamat. Oke. Pilihan kata-katanya juga jauh dari kata-kata langit, seperti insya Allah, barakallah, syiar, qadarullah, dan lain sebagainya. Satu, ada masalah apa dengan sebutan insya Allah? Ini bahasa Arab. Ada masalah apa dengan Arab? Nggak suka sama Arab.
Open-mindednya mana? Yang disebut open-minded itu terbuka dengan pendapat baru, dengan pendapat orang, dengan orang lain. Tetapi benci sekali dengan istilah insya Allah, dengan istilah barakallah. Insya Allah artinya apa? Di dalam konsep Islam, insya Allah itu dianjurkan bagi seseorang yang sedang berjanji. Kenapa Allah perintahkan menggunakan istilah insya Allah? Karena dia nggak tahu apakah di masa depan itu akan terjadi benar atau tidak. Kamu mau datang ke tempatku atau tidak? Insya Allah datang. Artinya apa? Saya berencana untuk datang. Saya serius mau datang. Tetapi saya tidak tahu apakah nanti di waktu yang dijanjikan itu saya masih hidup. Faktanya kan begitu. Atau tidak terjadi kecelakaan yang menghalangi saya. Maka insya Allah. Itu sebuah kecerdasan, Bu. Oke? Kalau tidak bisa melihat itu sebuah kecerdasan, kenapa? Karena tertutup oleh hasad kebencian. Jadi open-mindednya mana? Oke? Barakallah. Barakallah itu sebuah doa. Menginginkan kebarokahan Allah kepada Anda yang sedang diajak bicara. Apa masalahnya? Kenapa benci sekali bagi orang yang sedang mengabarkan atau mendoakan keberkahan bagi saudaranya? Syiar. Syiar itu artinya adalah menyebar luas dakwah. Gak suka dengan syiar? Semoga saja, itu hak Anda. Tetapi bahwa Anda membenci apa yang dilakukan muslimin untuk melakukan syiar, itu adalah masalah. Di mana kecerdasan Anda? Di mana kecerdasan sosial Anda? Di mana kecerdasan emosional Anda? Qadarullah. Nah, ini panjang lagi. Qadarullah itu terkait dengan di dalam akidah Islam itu ada konsep qada qadar. Artinya begini. Di dalam kehidupan manusia itu ada hal-hal yang dikuasai manusia, ada yang tidak dikuasai manusia. Yang dikuasai manusia misalnya, aku mau milih pendidikan A, pendidikan B, jurusan A, jurusan B, itu di dalam kekuasaan kita. Tetapi ada hal yang di luar kekuasaan manusia, namanya qada. Dia terlahir laki-laki atau perempuan, itu qada. Memilih kampus A, kampus B, itu dalam pilihan kita. Tapi diterima atau tidak, itu urusan lain. Itu qada. Di dalam bahasa masyarakat umum seringkali dengan qadarullah dan lain sebagainya. Ya. Kalau Anda tidak tahu konsep apa di balik qadarullah, kemudian Anda tiba-tiba saja tidak suka, maka wajar sekali kalau Anda yang merasa open-minded ini sesungguhnya tidak memiliki kecerdasan yang cukup. Apa yang Anda pelajari di kampus itu hanya setitik ilmu dibanding ilmu yang sesungguhnya yang ada di alam semesta ini. Oke, saya lanjutkan membacanya. Generasi ini merupakan bonus demografi yang akan mengisi posisi-posisi di BUMN, lembaga pemerintahan, dunia pendidikan, sektor swasta di beberapa tahun mendatang, supaya nggak ada masalah. Dan kebetulan dari 16 yang saya harus wawancara, hanya ada 2 cowok, sisanya cewek. Dari 14, ada 2 yang tidak hadir. Jadi, dari 12 mahasiswi yang saya wawancara, tidak satu pun menutup kepala ala manusia gurun. Masya Allah. Seorang rektor, seorang profesor, bergelar PhD, bisa berpikiran demikian. Di belakangnya oleh otaknya benar-benar open-minded. Yang disebut open-minded itu apa? Oke. Menurut Cambridge Dictionary, open-minded itu artinya willing to listen to other people and consider new ideas. Willing to listen, bersedia untuk mendengar, to other people, kepada orang lain, and consider new ideas. Bisa menerima ide baru. Suggestion, maksudnya new suggestion, saran-saran baru, and opinions, atau opini-opini dari orang lain. Oke, kita lihat apa yang dia katakan. Kalau dia mengatakan bahwa tidak menutup kepala ala manusia gurun dengan kalimat yang luar biasa tendensius. Ini open-mindednya di mana? Open-mindednya tidak sesuai dengan open-minded. Open-minded itu menerima pemikiran orang lain. Kalau ada memang orang yang punya pemikiran bahwa saya harus menutupi tubuh saya karena memang Allah
yang menciptakan saya itu memerintahkan saya menutup aurat saya, terus Anda nggak bisa menerima itu. Terus Anda pikir itu open minded. Open mindednya di mana, Bung Profesor? Di mana? Masya Allah, sama sekali luar biasa. Mereka mencari Tuhan ke negara-negara maju seperti Korea, Eropa Barat, dan United States. Satu, mencari Tuhan ke negara maju. Tuhan itu ada di mana? Kalau Tuhan itu hanya ada di negara maju, jadi orang-orang yang di negara yang tidak maju tidak bisa menemukan Tuhan. Tuhan seperti apa yang Anda maksudkan? Tuhan hidupnya di negara maju. Ya Allah. Profesor apaan? Aduh, ya Allah. Negara maju yang diajukan apa? Korea, Eropa Barat, dan United States. Oke. Ini juga masalah. Tolak ukur majunya apa? Kalau Anda sebut bahwa Korea Utara negara maju, United States negara maju, Eropa Barat negara maju, saya yakin tolak ukurnya apa? Ekonomi. Tolak ukurnya ekonomi. Tolak ukurnya apa? Teknologi. Korea bisa mengekspor teknologi otomotif. Apakah kita tidak bisa? Bisa, Bung. Jadi bukan masalah teknologi kita bisa, dia bisa, kita tidak bisa. Teknologi itu bergantung pada masalah politis. The mother of problem is politics. Teknologi itu hanya bagian kecil yang dikendalikan oleh politik itu sendiri. Kita tahu, di sini, di negeri ini, tidak sedikit orang-orang pintar. Yang bisa menciptakan mobil, yang bisa menciptakan pesawat, ada banyak. Tetapi kenapa tidak menjadi industri besar? Karena the mother of problem is politics. Teknologi tidak semata-mata teknologi, tetapi politik. Kenapa industri pesawatnya Habibie kemudian di stop? Kenapa waktu itu Dahlan Iskan memulai sebuah mobil listrik ketika Tesla masih belum, kemudian di stop? Masalah politis apa? Kalau memang masalah teknologi, selesaikan teknologinya. Jadi kenapa kemudian tiba-tiba melihat bahwa negara-negara yang sudah melakukan kebijakan-kebijakan yang mendukung teknologinya, terus melihat itu maju, sementara kita tidak maju. Tidak majunya di mana? Ya memang justru karena politik kita itu disetir oleh kekuatan-kekuatan yang, ya nanti ngomong macam lain lah, itu soal kapitalisme global dan lain sebagainya. Saya hanya berharap mereka nanti tidak masuk dalam lingkungan yang membuat hal yang mudah menjadi sulit. Baik. Jadi ini sangat memalukan sebenarnya. Seorang profesor, seorang PhD, apalagi menjabat sebagai rektor, menulis semacam ini, kemudian mengatakan dirinya open-minded. Open-mindednya di mana? Kalau terhadap perbedaan saja dia tidak menerima. Pada orang Muslim yang menggunakan hijab saja dia melecehkan. Kepada kalimat-kalimat umat Islam, qadarullah, insyaallah dan lain sebagainya. Itu open-mindednya di mana? Kecerdasannya di mana, Bu? Jadi teman-teman dan ya Pak Profesor, istighfar Pak Profesor. Kecerdasan itu tidak hanya intelligent quotient. Ada emosional, ada spiritual. Dan yang paling utama bahwa kepintaran Anda itu hanya 60, 70, paling banyak, paling tinggi 80 tahun. Setelah Anda mati, Anda mau apa? Anda tidak suka merencanakan kehidupan setelah mati? Faktanya itu harus kita hadapi. Saya pikir itu, mohon maaf tidak bisa lebih banyak lagi. Selamat akhir Ramadan 1443 bertepatan dengan 2022 Masehi. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.